Kembali lagi bersama saya Adi Ariswan di mata kuliah Fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kerja. Pernahkah saudara ketika mendorong motor yang mogok atau yang bannya bocor itu merasakan lelah, apalagi kalau motornya berat dan jaraknya jauh. Nah, itu karena kita membutuhkan usaha agar motor tersebut dapat bergerak. Makin jauh motornya bergerak, makin besar pula usaha yang kita gunakan, ya. Dan kalau makin berat juga motornya, tentu akan butuh lebih banyak lagi uh, usaha yang perlu kita keluarkan. Nah, berapa usaha yang kita butuhkan? Bagaimana hubungannya dengan gaya yang telah kita pelajari kemarin dan bagaimana hubungan dengan jarak tadi ya. Ini akan kita bahas di mata kuliah fisika pada materi ini. Ya, jadi usaha itu ya, definisinya adalah kemampuan gaya untuk memindahkan benda pada jarak tertentu ya. Jadi ada kata kuncinya gaya di sini dan juga ada jarak. Oke. Berarti dari sini kita harus menghasilkan perpindahan ya, atau jarak perpindahan. Gaya yang kita berikan harus menghasilkan perpindahan dalam jarak tertentu. Berarti kalau gaya yang kita berikan tidak menghasilkan jarak, berarti itu tidak ada usaha ya. Berarti cuma gaya aja gitu ya. Sama kayak kita dorong dinding misalnya. Itu cuma gayanya aja, nggak ada usahanya. Nah, gaya yang melakukan kerja adalah komponen vektor gaya yang searah dengan arah gerak benda. Jadi kalau kita tarik mobil-mobilan misalnya ke sini, misalkan ini mobil-mobilannya mainan, ini kita tarik arah sini, ini F-nya, lalu bendanya akan bergerak ke arah sini ya misalnya, ini arah gerak benda. Nah, F ini kan kita bagi dua ya, karena ini dalam sumbunya ada sumbu X dan sumbu Y. Anggaplah sumbu X dan Y seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti yang ke arah sini ini menjadi Fx, ini menjadi Fy. Ya, karena ini arah gerak bendanya ke arah sumbu X, maka gaya yang diperhitungkan hanya gaya Fx saja. Jadi Fy-nya tidak ya. Jadi misalnya F-nya 100 Newton misalnya, lalu ini ada sudut theta, berarti Fx-nya kita dapatkan F cos theta. Ya, misalkan kalau cos theta-nya misalnya 0,5 misalnya ya, 0,5 berarti Fx-nya sama dengan 100 Newton dikali 0,5 misalnya seperti itu, atau 50 Newton, sama seperti itu ya. Jadi perhatikan arah gerak benda dengan arah garis gaya ya. Oke, dalam mekanika kerja itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen gaya dan komponen perpindahan. Jadi nanti ada kita gunakan gaya yang tadi ya, vektor gaya, dan juga ada vektor perpindahannya. Dan gaya itu merupakan besaran skalar ya, jadi tidak punya arah. Kalau gaya, maksud saya kerja itu merupakan besaran skalar, berarti tidak punya arah ya, cuma besarnya saja. Oke, ini yang kita akan pelajari sekarang adalah kerja oleh gaya konstan ya. Jadi gayanya ini dianggap tetap. Bagaimana kalau gaya tidak tetap, itu akan dibahas di topik lainnya ya. Sekarang kita fokuskan kalau gayanya konstan. Nah, jadi rumusannya adalah W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah works atau kerja, satuannya ada joule ya. Joule itu disingkat J. Lalu F atau force, gaya, satuannya Newton, N, dan S di sini adalah jaraknya ya. Dalam satuan meter. Misalkan ini yang tadi saya contohkan, ada sebuah kotak yang kita pindahkan ya, ditarik dengan gaya F ke arah
sumbu X ya ke kanan sejauh S. Ya, kita perhatikan di sini ada tetanya, sudut teta. Nah, yang diperhitungkan dalam perhitungan ya, berarti di sini W-nya, W sama dengan F cos theta dikali S. Ya. Khusus yang ini, F yang diperhitungkan adalah F cos theta. Oke. Perhatikan kalau ini cos theta. Kenapa cos theta? Karena yang kita gunakan adalah gaya atau vektor yang berada di dekat sudut. Nah, lain halnya kalau bentuknya seperti ini. Yang diketahui seperti ini misalnya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian vektor F-nya begini, dan ini sudut theta yang di sebelah sini. Ya. Kemudian perpindahannya ke arah sana. Perpindahannya ke arah sumbu X. Nah, F yang kita gunakan, ya, F yang kita gunakan tetap Fx ya. Tetap Fx yang kita gunakan. Ini Fx. Ini F Y. Oke. Berapakah Fx? Nah, lihat tetanya di sini. Tetanya yang di atas, ya. Kalau teta yang di atas berarti Fy-nya sama dengan F cos theta. Sementara Fx-nya adalah F sin theta. Ya, hati-hati di situ, perhatikan sumbu tetanya di mana. Oke. Cara lain ya, mungkin saudara harus tahu sudut yang di sebelah sini. Kalau misalkan yang di atas theta, misalkan yang di bawah sini alfa misalnya ya. Misalkan yang di bawah sini alfa. Karena ini sudutnya sudut siku-siku ya. Berarti kan alfa tambah theta sama dengan 90 derajat. Nah, saudara bisa gunakan cara itu, bisa dengan gunakan cara trigonometri seperti ini ya, atau dengan cara penjumlahan sudut. Saudara silakan gunakan mana yang lebih mudah. Baik, di sini ada soal ya. Misalkan sebuah kotak diberi gaya 100 Newton. Ya, misalnya kotak ya, ada kotak diberi gaya 100 Newton. Kita anggap ke sini ya. Kita anggap arahnya ke arah sini. F sama dengan 100 Newton. Di atas lantai yang licin ya. Di atas lantai yang licin, kemudian bergerak sejauh S sama dengan 0,5 meter. Nah, tentukan usaha yang dialami kotak tersebut ya. W atau works-nya sama dengan F dikali S, di mana F-nya adalah gaya yang searah gerak ya, di 100 Newton geraknya, dan jaraknya adalah 0,5 meter. Berarti kita langsung dapatkan works-nya sebesar 50 joule ya. Berarti usaha yang dialami kotak tersebut adalah 50 joule. Kemudian contoh soal kedua, sebuah kotak dengan massa 2 kg diletakkan di sebuah lantai kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,1. Kemiringannya theta sama dengan 30 derajat. Nah, di sini saya ada sertakan gambar ya, contohnya seperti ini. Ini kotaknya berapa massa sama dengan 2 kg ya, massanya 2 kg. Kemudian lantai kasar ini μk-nya 0,1. Kemiringannya theta sama dengan 30 derajat. Oke. Kemudian kotak itu pasti akan bergerak menurun ya, jatuh seperti ini dengan jarak S sama dengan 1,5 meter. Percepatan gravitasi G ya, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa usahanya? Tentunya kita harus definisikan dulu berapa F yang bekerja searah geraknya. Kalau kita buat sumbunya ya, berarti yang ke sini dan ke sini ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Berarti S-nya searah sumbu X ya. Kita harus tentukan berapa Fx-nya ya. Berapa Fx-nya.
Oke, sesuai dengan aturan trigonometri dan aturan garis-garis dalam bidang ya, kita dapatkan ini nanti, ini adalah theta ya. Kalau tetanya di sini juga theta, berarti kita dapatkan ya, W, pertama-tama W-nya dulu, W ke arah sini ya, ini W-nya, W sama dengan mg, M-nya 10, M-nya 2 kg, maaf, 2 kg dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi kita dapatkan 20 Newton untuk beratnya. Lalu kita harus tentukan dulu berapa gaya normalnya. Nah, gaya normalnya adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap luas permukaan. Permukaan bidang sentuhnya, kan bidang sentuhnya di sini ya. Bidang sentuhnya ada di sini di antara lantai dengan kotak. Berarti gaya normalnya ke atas ini kan. Nah, karena di sumbu Y hanya ada dua gaya, yaitu gaya normal dan gaya yang ke bawah sini. Ya, ini kan W cos theta ya. Maka kita dapatkan gaya normalnya sama dengan W cos theta ya, karena ini hanya ada dua gaya dan arahnya berlawanan sesuai dengan hukum ketiga Newton. Jadi ini hukum ketiga Newton. Gaya yang sama besar tapi arahnya berlawanan, yaitu W dan gaya normal. W-nya W cos theta ya. Jadi kita dapatkan W-nya dari 20 Newton, kita kali cos 30, kita dapatkan 17,32 Newton. Sementara itu, gaya gesek kinetiknya, karena tadi bendanya bergerak kan, kalau bergerak pasti kita gunakan F mu K saja. Tapi kalau bendanya diam, kita gunakan mu S. Berarti di sini kita dapatkan gaya gesek kinetiknya Fk sama dengan mu K dikali N, mu K-nya 0,1, N-nya ini tadi ya, 17,32 Newton, kita dapatkan Fk-nya 1,732 Newton. Kemudian kita cari F-nya. F-nya adalah W sin theta yang ke arah sini ya, yang ke arah bawah, ke arah sumbu X ya, sama dengan W sin theta, yaitu 20 Newton dikali sin 30 derajat atau setengah ya. Kita dapatkan 10 Newton. Nah, berapa total gaya pada sumbu X-nya? Tentu ada dua gaya yang bekerja kan. Ada, misalkan ini tadi, ada yang ke arah sini, ini F-nya sama dengan 10 Newton, ini gaya geraknya, sementara S-nya tadi 1,5 meter. Sementara ada gaya gesek kan, gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak benda ke arah sini. Itu sebesar 1,732. Oke, karena ini berlawanan maka kita kurangi. Ya, kurangi jadi sigma Fx sama dengan F dikurang Fk sama dengan 8,268 Newton. Nah, ini yang kita gunakan untuk perhitungan W. Sehingga W-nya sama dengan sigma Fx dikali S atau 8,268 dikali 1,5 Newton. 8,268 Newton dikali 1,5 meter, kita dapatkan 12,402 Newton. Jadi ini adalah jawabannya. Ini adalah usaha yang dialami oleh kotak tersebut. Demikian pembahasan kita minggu ini. Silakan didiskusikan kembali dan dikerjakan tugas yang diberikan di LMS Learning. Saya tutup, sampai jumpa lagi di materi berikutnya.